Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita kembali berada pada bulan Rabiul Awal yang kita kenal bulan kelahiran baginda besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa di peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini rame diselenggarakan oleh kaum Muslim di berbagai tempat dengan penuh kegembiraan. Kegembiraan itu adalah hal yang wajar karena kelahiran Rasulullah SAW itu adalah nikmat yang paling agung bagi umat manusia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164, "Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Sungguh Allah telah memberi kaum mukmin karunia ketika dia mengutus seorang rasul yaitu Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajari mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu As-Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kewajiban bagi seorang Muslim. Kecintaan ini bahkan harusnya itu lebih besar daripada kecintaan kita kepada orang tua, anak, maupun manusia yang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menyampaikan, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia menjadikan aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia. Maka cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diharapkan akan membawa kita bersamanya di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka siapapun yang mencintai beliau sepenuh hati dan terus mempertahankan cinta itu hingga akhir hayat, dijanjikan kebersamaan dengan Nabi di surga. Selain mencintai beliau, harusnya seorang Muslim juga diharamkan untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dengan tegas mengancam siapapun yang menyakiti Rasulullah dengan azab yang pedih. Dalam surat At-Taubah disampaikan, "Walladina yu'duna Rasulullah lahum adabun alim." Orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Oleh karena itu, mencintai Nabi harus disertai dengan sikap menjaga perasaan dan kehormatan beliau. Sikap bimbang dalam mengikuti perintah Nabi juga termasuk tindakan yang dapat membuat beliau marah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban, Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa Rasulullah pernah marah ketika umatnya itu bimbang dalam melaksanakan perintahnya. Ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan jalan menuju surga. Rasulullah menegaskan bahwa setiap umatnya akan masuk surga kecuali yang enggan. Lalu ditanya, siapa yang dimaksud dengan yang enggan ini, wahai Rasulullah? Lalu beliau itu menjawab, siapa yang mentaatiku, aku pasti siapa yang mentaati aku pasti masuk surga, dan siapa yang membangkang kepadaku berarti enggan masuk surga. Jadi beliau menyampaikan bahwa yang enggan ini adalah orang yang tidak taat kepada beliau dan membangkang kepada beliau. Maka mereka termasuk orang yang enggan tersebut. Totalitas ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW adalah bukti cinta sejati. Imam Al-Qusairi
menegaskan bahwa salah satu tanda cinta adalah ketaatan. Oleh karena itu, umat muslim wajib mengikuti beliau dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya ibadah ritual dan akhlak saja, tetapi juga dalam hal ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian benar-benar minta Allah, ikutilah aku. Dalam ayat tersebut bermakna mengikuti Nabi dalam segala hal tanpa pengecualian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa Nabi itu berada di atas agama atau jalan hidup yang agung, yakni Islam. Allah berfirman, wa innaka la'ali hulukin adil. Sungguh engkau Muhammad berada di atas huluk yang agung. Lalu Aisyah itu radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Maka mengikuti Nabi tidak hanya berarti dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam muamalah, termasuk ekonomi, politik, dan hukum. Sebagaimana beliau telah praktekkan selama memimpin negara Islam di Madinah. Tapi ironinya, kalau kita melihat sekarang, meskipun Maulid Nabi itu diperingati setiap tahun dengan gembira oleh banyak Muslim, tapi sayangnya kaum Muslimin sekarang itu masih menerapkan sistem yang tidak mengikuti Nabi, yaitu sistem kapitalisme sekuler, yang pastinya bertentangan dengan ajaran beliau. Kita bisa melihat korupsi, riba, dan demokrasi yang diharamkan Nabi tetap digunakan sampai sekarang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa saja yang Rasul bawa kepada kalian, terimalah. Apa saja yang dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Namun sayangnya sistem Islam yang diwariskan Nabi dan Khulafaur Rasyidin justru diabaikan. Padahal beliau telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada sunnahnya dan sunnah para khalifahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.